Sebagai contoh misalnya, seorang mahasiswa yang memiliki permasalahan di kampus, itu adalah satu masalah dengan dosen atau masalah dengan perkuliahannya. Tetapi begitu dia pulang ke rumah, menemukan orang tua yang tidak harmonis. Masalah kedua ada di rumah tangga. Kemudian karena tidak nyaman di rumah, akhirnya dia keluar rumah. Begitu dia keluar rumah, ketemu teman yang tidak baik dan juga mungkin sudah menyalahgunakan narkoba. Dia menemukan 3 masalah sehingga dia terjerumus kepada narkoba, diajak kawannya tadi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saudari yang saya hormati, apabila dia memiliki permasalahan satu di kampus, kemudian dia pulang ke rumah menemukan bahagia yang disampaikan oleh Pak Budi tadi di rumah tangga, dia tidak akan keluar rumah. Sehingga seperti saya sampaikan tadi bahwa orang yang terjerumus pada narkoba karena tidak bahagia, tetapi adalah karena dia punya masalah. Tapi satu masalah tidak akan menjadikan orang terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, kita lihat akar masalahnya, tentu kita nanti akan dapat juga menarik suatu upaya bagaimana kita untuk mencegahnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan bagaimana ancaman narkoba di Indonesia. Kalau kita berbicara narkotika atau narkoba di Indonesia ini Bapak sekalian, itu sebenarnya sudah sangat dahsyat. Dan kalau kita lihat dari ancaman narkoba ini, di mana kita ketahui bahwa ada 3 kejahatan yang digolongkan extraordinary crime di Indonesia. 3 kejahatan yang luar biasa. Salah satunya ada narkoba, kemudian kejahatan teroris, dan juga korupsi. Dikatakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa sekali karena memang penanganan juga luar biasa, sehingga pemerintah juga membuat suatu undang-undang dan membentuk satu lembaga tertentu atau lembaga khusus untuk menangani permasalahan tersebut. Tapi kalau dari 3 extraordinary crime ini Bapak sekalian, boleh saya katakan bahwa yang paling dahsyat daya rusaknya adalah narkoba. Nah, narkoba Bapak sekalian, kalau kita lihat permasalahannya di Indonesia sekarang ini sudah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada satupun wilayah di Indonesia ini yang berani mengklaim bahwa wilayahnya bebas dari penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba. Nah, kemudian kita lihat Bapak sekalian, bagaimana korban-korbannya mulai dari usia muda sampai tua. Jadi tidak ada batasan, demikian juga status. Maka saya katakan tadi bahwa lebih dahsyat serangan daripada kejahatan narkoba ini dibandingkan extraordinary crime yang lain. Dia tidak melihat status, tidak melihat umur, usia. Tapi kalau kita lihat misalnya kejahatan korupsi, misalnya kita ambil contoh Bapak sekalian, pasti yang melakukan korupsi adalah orang-orang yang memiliki jabatan, yang dapat Bapak Ibu sekalian, kita lihat juga bagaimana potensi pasar di Indonesia dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Ini adalah menjadi potensi pasar bagi pelaku-pelaku kejahatan narkotika. Karena kalau kita berbicara narkotika Bapak sekalian, bukan hanya sebagai kejahatan kemanusiaan, tetapi juga narkotika ini juga adalah bisnis. Nah, yang kita lawan juga adalah para pebisnis narkotika, sehingga mereka melihat jumlah penduduk yang banyak, itu juga akan menjadi peluang bagi mereka. Demikian juga dengan kondisi geografi kita. Tadi kita lihat geografi yang di mana kita adalah negara kepulauan, sehingga konsekuensi dari negara kepulauan bahwa menjadikan banyak pintu-pintu masuk ke Indonesia, sehingga ada yang legal dan ilegal. Ini juga menjadi peluang bagi para pelaku kejahatan narkotika. Sehingga dengan kondisi ini Bapak sekalian,